Mitra bisnis, pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mewacanakan membentuk dana abadi untuk sektor pariwisata yang salah satu sumbernya adalah dari iuran pariwisata yang akan disisipkan atau ditambahkan pada harga tiket pesawat. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azhari. Prof. Azril, apa yang perlu dicermati dari hal ini? Yang pertama adalah bahwa apapun namanya, kalau nggak salah dalam bahasa Inggrisnya disebut Indonesia Tourism Fund ya, atau kita menyebutnya tentu dana abadi ya. Nah, kalau kita menyangkut dana abadi, yang paling penting itu adalah sumber hukumnya, legalnya. Itu, karena kalau tidak legalitasnya itu berat. Seperti LPDP. LPDP yang dikelola Lembaga untuk Pengembangan Pendidikan ya, yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Dulu awalnya di Bappenas. Nah, itu dasar hukumnya jelas sekali. Di mana dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa 20% itu dana itu harus dalam dunia pendidikan. Nah, karena kita kekurangan dana itulah makanya digunakan dana abadi tersebut. Jadi harus legalitasnya dan itu peraturan presiden. Nah, kalau peraturan presiden itu jelas sekali penggunaannya dan juga sumber dananya. Itu yang pertama sekali yang harus kita lakukan. Jadi artinya sumber hukumnya harus jelas. Gitu. Nah, yang kedua adalah sumber dananya. Itu dari mana? Nah, kalau kita peraturan presiden itu jelas dari APBN semua. Tetapi harus hati-hati dari APBN. Nah, kalau dana abadi itu dananya boleh digunakan, tetapi bukan dari dananya itu sendiri. Dananya APBN-nya itu tidak digunakan langsung. Artinya hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa masukkan di dalam usaha ya oleh pemerintah. Nah, itu yang selama ini LPDP itu digunakan begitu. Jadi artinya mendapatkan dana bukan dari dana abadinya, tapi dari sumbernya bisa. Dengan menggunakan BI, ya, kita melaksanakan surat-surat berharga dan sebagainya. Persentase hasilnya itulah yang digunakan, tapi dana abadinya tetap tidak boleh digunakan. Bahwa dana abadi, namanya saja dana abadi, jadi itu nggak boleh digunakan. Yang diadakan adalah hasilnya. Nah, itu yang harus diperhatikan betul, tidak boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang sama. Gitu. Dan juga yang berikutnya adalah, yang ketiga, tidak boleh kegiatannya sama dengan kegiatan dari kementerian maupun lembaga non-menteri, non-kementerian. Ya. Kenapa? Kalau sama, ya kenapa nggak dimasukkan saja di kementerian? Nah, ini yang salah kaprah, di mana dana pariwisata Indonesia Tourism Fund itu akan untuk membuat marketing, untuk promosi dan sebagainya. Nah, itu salah kaprah itu. Karena itu kan dana APBN yang ada di Kementerian Pariwisata. Kalau dananya dari kementerian, ya dana kementerian aja dimasukkan, bukan di dana abadi. Dana abadi yang memang tidak termasuk, tetapi di dalam undang-undang itu wajib. Nah, misalnya untuk memberikan beasiswa atau jangan belajar untuk insan sumber daya manusia pariwisata, ya, itu oke. Karena di LPDP ada, tapi itu mau bikin tersendiri itu bisa mengembangkan risetnya. Nah, itu memang kekurangan kita dalam bidang riset karena pariwisata menjadi ilmu pariwisata sejak tahun 2008 di Indonesia ini. Nah, itu yang barangkali yang harus diperhatikan benar. Jadi artinya adalah bisa-bisa saja, tetapi dasar hukumnya yang harus lihat. Dan itu PP, jelas itu. Dan itu harus ada di dalam kaitannya di undang-undang. Kalau di pendidikan ada undang-undangnya, makanya itu dalam pengembangan pendidikan dan risetnya ya. Jadi oke, karena riset juga dikaitkan di pendidikan maupun di kebudayaannya ada. Tetapi kalau pariwisata, di mana di undang-undang dasarnya kaitannya? Karena itu harus dan wajib itu dari peraturan presiden, bukan dalam peraturan biasa. Kalau itu dananya harus APBN, iya APBN disisikan oleh Kementerian Keuangan. Tetapi bukan dana itu yang dipakai, dana APBN-nya tidak dipakai tetap saja. Tapi usahanya, usaha di perbankan, nah itulah yang dipakai. Nah, persis seperti juga dana haji. Nah, dana hajinya itu juga diusahakan sehingga berkembang dana hajinya, sehingga
tidak perlu membayar lagi 100%, cuma sekian persen saja karena usaha-usaha dari pemerintah. Tapi kebanyakan sekarang dana-dana abadi ini digunakan untuk kepentingan lain. Nah, ini pengawasan dari kita. Tentu pengawasannya harus kita makanya peraturan presiden dasarnya. Berarti untuk pembangunan infrastruktur pariwisata juga tidak boleh ya, Prof? Nggak boleh PBN itu. Kalau infrastruktur, bahkan apalagi destinasi pariwisata itu sekarang dikelola oleh BUMD. Nah, BUMD apa maksud dalam APBN? Nggak boleh dong, kan usaha. Jadi kalau bikin infrastruktur destinasi pariwisata sama sekali nggak boleh, kan dasar hukumnya tidak ada. Demikian Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari. Saya, Anto Wijaya.